Setan Merah menelan kekalahan pertamanya di era Ruben Amorim, selagi mereka dibuat tak berdaya oleh sepak pojok tuan rumah. Manchester United tak bisa mengatasi ganasnya sepak pojok Arsenal yang 2 kali membuahkan hasil di laga ini. The Gunners yang sempat diimbangi tanpa gol di babak pertama pada akhirnya menang 2-0 di matchday ke-14 Liga Premier Inggris yang digelar di Emirates Stadium Kamis 5 Desember, membuka skor di menit ke-54 melalui sundulan Jurrien Timber yang berhasil menyusup di pertahanan lawan memaksimalkan sepak pojok Declan Rice. Jala gawang Manchester United sempat koyak 4 menit pasca kick-off babak pertama dan buat publik tuan rumah sesaat bergemuruh. Gabriel menjebol gawang MU yang dijaga Onana, tetapi proses gol dinilai offside. Arsenal menambah keunggulannya lewat situasi serupa di menit ke-73, sebagaimana tandukan Thomas Partey mengenai bagian belakang William Saliba dan bersarang ke gawang Andre Onana. Tertinggal, MU melakukan 3 pergantian pemain. MU mendapatkan peluang lewat tandukan De Ligt, tetapi belum berhasil membobol gawang Arsenal, sebab penyelamatan gemilang dilakukan oleh David Raya. Pasca kebobolan 2 gol dari skema sepak pojok, pemain Manchester United tampak bingung kalau Arsenal dapat kesempatan tendangan sudut. United sendiri tak bisa mencari gol penyama dan harus menyerah dari lawatannya ke London. Kekalahan membuat United tertahan di posisi ke-11 lantaran baru meraih 19 angka. Sementara itu, di pertandingan kali ini ada momen menarik, yaitu pemain muslim Manchester United, Noussair Mazraoui, menolak mengenakan jaket pro LGBT karena tak sesuai dengan ajaran agamanya. Penolakan ini membuat klub memutuskan membatalkan inisiatif untuk mendukung komunitas LGBTQ demi menghindari pemainnya dari tekanan. Ruben Amorim seperti menunjukkan cara memainkan pemain bintang pada Erik ten Hag pendahulunya. Baik Rashford maupun Zerski mencetak 2 gol dalam kemenangan meyakinkan 4-0 Manchester United atas Everton. Namun winger kanan Ahmad Diallo yang mencuri perhatian. Dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Ruben Amorim pada pertandingan Liga Inggris keduanya, Ahmad membuktikan sebagai pemain potensial yang bisa menjadi pembeda di bawah pelatih baru. Pemain asal Pantai Gading berusia 22 tahun ini memberikan 2 assist, yang menjadikannya total 5 assist musim ini ditambah 3 gol di semua kompetisi. Ahmad juga menunjukkan penampilan luar biasa dalam bertahan melawan Liman Die dan menjadi ancaman yang tak bisa diabaikan di sisi kanan. Kerjasama apik dengan Rashford menjadi kunci kemenangan setelah United berhasil melewati 30 menit pertama yang sulit. Ahmad kini menunjukkan kualitasnya dan membuktikan dirinya sulit untuk diabaikan. Dengan ujian sebenarnya akan datang saat mereka bertandang ke Arsenal. Pujiannya dari Amorim sangat kontras dengan perlakuan yang diterima Ahmad di bawah Erik ten Hag. Meskipun tampil impresif saat diberi kesempatan, Ahmad kesulitan mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih asal Belanda tersebut. Bahkan Omari Forson lebih sering dipilih di atasnya, termasuk saat melawan Fulham pada Februari sebelum Forson bergabung dengan Monza. Ahmad memulai musim ini sebagai starter dan mencetak gol saat kalah 2-1 dari Brighton. Namun kemudian dicadangkan pada pertandingan berikutnya. Setelah kembali menjadi starter melawan Southampton pada September, dia memberi assist untuk gol Rashford, tetapi tetap harus menunggu di bangku cadangan di pertandingan berikutnya. Ten Hag lebih memilih pemain-pemain seperti Jadon Sancho, Anthony, Facundo Pellistri, dan Forson di atas Ahmad, yang tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Namun, Van Nistelrooy yang menggantikan Ten Hag sementara segera menyadari kesalahan ini dan memberinya kesempatan. Ahmad mencetak brace saat dimainkan melawan PAOK di Liga Eropa dan mempertahankan tempatnya pada kemenangan 3-0 melawan Leicester. Kini, Amorim mengikuti jejak Van Nistelrooy yang tetap memberikan kesempatan pada Ahmad, yang membayar kepercayaan tersebut dengan penampilan gemilang dalam 2 pertandingan Liga pertama bersama pelatih baru. Peran dan sistem baru yang diberikan Amorim membuat Ahmad berkembang pesat, membuktikan dirinya sangat berharga setelah perlakuan yang kurang memadai di era Ten Hag. Ruben Amorim membuat taktik anti arus utama saat Manchester United berhadapan dengan Everton. Ketimbang memainkan Rasmus Højlund agar menang duel fisik lawan bek Everton, dia justru memainkan Joshua Zirkzee.
MU menjamu Everton pada laga pekan ke-13 Premier League 2024-2025 Minggu 1 Desember malam. Bermain di Old Trafford, Bruno Fernandes dan kolega meraih kemenangan dengan skor 4-0 lawan The Toffees. Performa MU bisa dibilang cukup bagus dan 4 gol adalah catatan impresif. Marcus Rashford menyumbang 2 gol kemenangan MU. 2 gol lainnya dicetak Joshua Zirkzee yang dimainkan sejak menit awal. Keputusan Amorim memainkan Zirkzee bisa dibilang cukup menarik. Sebab melihat karakter back-back Everton, Højlund bisa dibilang akan lebih cocok. Simak ulasan lebih lengkapnya sebagai berikut. Kejelian Ruben Amorim meracik taktik. Everton punya Jarrad Braithwaite dan James Tarkowski sebagai duet back tengah. Mereka punya kemampuan fisik yang kuat dan dominan pada duel udara. Idealnya, MU memainkan Højlund untuk bisa menandingi karakter mereka. Namun, Amorim tidak berpikir demikian. Dia tidak memakai pendekatan arus utama, melawan fisik dengan fisik. Amorim justru memainkan Zirkzee yang bakal kesulitan dalam duel-duel fisik dan bola atas. Zirkzee pemain Manchester United dan saya pikir dia siap bermain di posisi itu. Saya pikir kami butuh karakteristik Zirkzee pada pertandingan ini. Buka Amorim dikutip dari Mirror. Everton punya 2 bek tengah yang kuat di udara dan saya ingin seorang pemain yang lebih teknis yang bisa menjangkau bola di area berbeda. Itulah ide bermain, lalu kita lihat saja hasilnya. Tegas pelatih asal Portugal. MU harus bermain dengan cerdas. Everton punya materi pemain yang cukup bagus. Terlepas dari posisi mereka di klasemen, menurut Amorim, MU turun ke lapangan tidak untuk bermain imbang dan mereka meraih kemenangan dengan cara yang cerdas. Fokus kami bukan untuk seri, tapi untuk memenangkan pertandingan. Jadi, kami harus dalam kondisi terbaik dan bermain cerdas, terutama setelah bermain pada hari Kamis, ucap Amorim. Everton punya waktu seminggu penuh untuk mempersiapkan pertandingan. Kami tidak punya waktu sebanyak itu, tetapi kami siap. Kami punya tenaga yang segar, ide yang segar, dan kami siap memenangkan pertandingan, tegasnya. Manchester United kembali menuai hasil positif di bawah asuhan pelatih baru Ruben Amorim. Hasil positif itu didapat saat Manchester United melawan Everton pada midweek 13 Liga Inggris 2024-2025. Dalam pertandingan itu Manchester United bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Everton di Stadion Old Trafford Minggu 1 Desember 2024. Bertindak sebagai tuan rumah, Setan Merah tampil mendominasi sejak babak pertama dimulai. Dari segi penguasaan bola, Manchester United mencatatkan angka 59,7%. Selain itu, Bruno Fernandes DKK mampu tampil efektif dengan mencatatkan 5 shot on target dari 11 kali percobaan. Hebatnya, dari 5 shot on target itu sebanyak 4 gol berhasil tercipta. 4 gol Manchester United dalam laga itu masing-masing tercipta berkat brace Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee. Kemenangan telak 4-0 atas Everton ini membuat Setan Merah naik ke posisi 9 klasemen sementara. Saat ini Manchester United sudah mengumpulkan 19 poin dari 13 pertandingan. Selain itu, ini adalah kemenangan kedua secara beruntun Manchester United di berbagai kompetisi. Sebelumnya, tim asal kota pelabuhan itu berhasil menang dengan skor 3-2 atas Bodo atau Glimt di ajang Liga Eropa. Performa Big Manchester United ini tentu tidak lepas dari peran pelatih anyar mereka, Ruben Amorim. Amorim sendiri datang pada pertengahan musim 2024-2025 setelah Erik ten Hag dipecat. Sejauh ini, Amorim sudah menjalani 3 pertandingan di berbagai kompetisi bersama Manchester United. Dari 3 laga itu, Amorim mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hebatnya, Amorim sudah mencatatkan rekor hebat meski baru memimpin Setan Merah dalam 3 laga. Menurut data Optajo, Amorim menjadi pelatih Manchester United pertama yang mampu mencetak 2 gol di babak pertama pada debut kandangnya di Liga Inggris. Catatan tersebut bahkan tidak mampu dicetak oleh pelatih-pelatih Manchester United sebelumnya. Rekor apik ini tentu menjadi sinyal baik bagi Manchester United yang tampilnya mulai bangkit secara perlahan.